Sebagian besar kita menganggap ular menggelikan hingga menakutkan. Tapi seorang pemain sinetron bernama Lira Firna bisa membelai ular selayaknya dengan kekasih. Ia bukan pawang ular, juga bukan pemain sinetron spesialis cerita-cerita seram. Keakrapannya dengan ular karena hobi. Dan dipilihnya yang tidak berbisa. Setelah rasa geli itu bisa diatasinya, jadilah ular sebagai hewan piaraan biasa. Yang ini adalah ular boa kecil. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar di minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Lucky Reza. Ini Rindu adalah judul lagu yang dinyanyikan bareng almarhum Farid Harja yang akhirnya melambungkan namanya. Keputusannya sangat tepat sekali terjun di dunia hiburan. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia masih tetap eksis walaupun banyak sekali penyanyi baru yang berdatangan. Hanya kepada Anda pemirsa setia kabar-kabar di minggu, Lucky Reza akan menceritakan suka dukanya hingga menjalani karirnya sampai sekarang. Nyanyi adalah kegemarannya sejak kecil. Kapan dan dimanapun bila ada kesempatan, ia tidak segan atau malu untuk unjuk kebolehan dalam hal tarik suara. Malah untuk kegemarannya yang satu ini, ia bisa dibilang sedikit nekat dan tidak kenal malu. Itulah Lucky Reza. Kalau SD itu nyanyi, kan ada ekstrakurikuler nyanyi, menggambar sama drama satu ya. Terus kalau saya disuruh nyanyi ke depan, sementara orang lain tuh takut untuk nyanyi, saya makanya saya senang sekali dalam hati saya, "Aduh saya pengen nyanyi nih, saya pengen nyanyi." Segitu udah nyanyi, semua orang pada diem, teman-teman saya diem, ternyata saya pikir dalam hati saya, "Oh suara saya bagus kali ya." Pede aja sendiri, terus udah gitu, "Pak boleh nggak Pak saya minta nyanyi 1 kali lagi?" Bakat alam yang mengalir dari ayahnya membuat ia memiliki keyakinan kuat bahwa ia mampu menyanyi. Dengan modal keyakinan itulah, sejak remaja artis kelahiran Bandung 24 April 70 itu rajin mengikuti berbagai festival di daerahnya. Berawal dari keterlibatannya dalam rekaman sebuah album lagu pop dangdut di tahun 86, lalu membuat album solo berirama slow rock, sampai kemudian di tahun 89 bertemu dengan almarhum Farid Harja yang mengajaknya duet menyanyikan lagu Ini Rindu. Saya nggak nyangka bahwa itu lagu, alhamdulillah sekali sih, alhamdulillah wa syukurillah ya, atas doa dari keluarga, teman-teman dan juga ya sahabat-sahabat gitu. Akhirnya sukses juga album itu tahun 90 awal, berarti rekamannya tahun 89. Nah, lagu itu sampai ke Jepang, sampai ke negara Asia juga gitu, alhamdulillah. Dan penjualan di Indonesia itu mencetak rekor waktu itu, tahun 90 kita dapat HDX Award ya, karena kategorinya masuk ke dalam kategori album terlaris tahun 90, itu penjualannya sampai 1.500.000 kopi. Sejak saat itu, nama Lucky Reza di belantika musik Indonesia memang melesat. Tapi sayangnya karir Lucky sebagai penyanyi tidak bisa lepas dari bayang-bayang Farid Harja. Orang selalu mengingat Lucky Reza pasangan duet Farid Harja dan tidak pernah sebagai Lucky yang benar-benar hanya seorang Lucky. Ambisi saya ya, saya ingin bikin album lagi yang betul-betul di situ Lucky, betul gitu loh. Tanpa ada iming-iming siapa, artinya gini, dulu mungkin sampai sekarang orang mungkin melihat bahwa Lucky, oh ya terkenal karena album duetnya bersama Kang Farid, saya tidak akan pernah mengingkari itu. Ya, hubungan Lucky Farid memang tidak lebih sebagai teman dan pasangan dalam berdendang. Tidak lebih. Apalagi waktu itu, tepatnya tahun 92, Lucky dalam status telah menikah dengan seorang pria bernama Maman Hermanto Maher. Sayangnya pernikahannya itu pada tahun 98 kandas di tengah jalan. Kalau melihat di flashback lagi ke belakang, saya waktu itu nggak pernah pacaran kan. Saya pacaran saya melalui backstreet. Kemudian yang itu, yang suami saya yang pertama itu dikenalkan oleh teman dari kakak saya. Jadi otomatis keluarga tahu. Nah di situ mungkin saya pikir, oh keluarga sekarang udah tahu, udah oke, kenapa kita nggak kita kawin aja. Toh saya juga kayaknya capek gitu diperlakukan seperti anak kecil terus. Mungkin itu ya ada efek psikologisnya juga dari situ ya. Saya pengen memperlihatkan diri saya bahwa saya bukan anak kecil lagi. 3 tahun kemudian, keindahan itu menjelma menjadi kenyataan karena di saat usianya menginjak 33, Lucky kembali menambatkan hatinya pada diri Arwan Ahimsa, duda 2 anak yang pada tanggal 15 Mei 2003 resmi menjadi suaminya. Tapi karena pernikahan keduanya itu berlangsung tanpa publikasi, maka sempat muncul kabar Lucky sengaja merahasiakan pernikahan. Mudah-mudahan perkawinan kami ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan bisa panjang jodoh ya. Seperti cita-cita saya terdahulu.
Waktu pernikahan pertama kan saya pengennya nikah pertama kali dan seumur hidup. Karena buat saya saya menjadi sebagai seorang istri adalah suatu kehormatan yang luar biasa gitu dibanding saya menjadi peran apapun gitu. Artinya sekarang saya artis tapi saya lebih bangga menjadi seorang istri yang baik. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Kabar-Kabar Minggu. Tayangan yang khusus kami rancang untuk Anda di mana saja Anda berada. Lira Firna, artis cantik pendatang baru ini ternyata mempunyai hobi yang sebenarnya hanya cocok dimiliki oleh kaum Adam. Di rumahnya dia memelihara hewan berbahaya, yaitu ular. Bahkan Lira sering sekali membawa hewan peliharaannya itu kemana saja dia pergi. Baiklah pemirsa, mari kita ikuti saja penjelasan selengkapnya dari Lira Firna. Sebagian besar kita menganggap ular menggelikan hingga menakutkan. Tapi seorang pemain sinetron bernama Lira Firna bisa membelai ular selayaknya dengan kekasih. Ia bukan pawang ular, juga bukan pemain sinetron spesialis cerita-cerita seram. Keakrabannya dengan ular karena hobi, dan dipilihnya yang tidak berbisa. Setelah rasa geli itu bisa diatasinya, jadilah ular sebagai hewan piaraan biasa. Yang ini adalah ular boa kecil, namanya Bobby, singkatan dari boa baby atau si boa kecil. Umurnya 3 bulan. Ini jenis yang berbahaya kalau besar. Panjangnya bisa 10 meter dan belitanya kuat sekali. Pegang deh kulitnya kalau masih bayi lain. Sini. Tidak ada yang berani memegang. Ya, sebagian besar orang memang terlanjur memukul rata ular hewan yang mengerikan. Yang ini misalnya kata Lira Firna sampai kapanpun tidak akan berisiko. Ukurannya tidak akan pernah besar sekali meskipun umurnya sudah 8 bulan. Kalau ini jenis kecil. Dan ini udah tua. Maksudnya dia udah besar, tapi memang jenis kecil. Jadi kulitnya udah bertitik. Ular kecil ini dipanggilnya Brins, singkatan dari belang orange. Dibelinya di sebuah pet shop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aslinya ia datang dari California, Amerika. Harganya 1,5 juta perak. Kalau aku konsultasi dengan keluarga pasti nggak boleh. Waktu itu aku pernah iseng ngomong sama mami, mam aku pengen melihara ular. Ah gila kamu gila. Bacotnya udah yang nggak boleh gitu. Jadi aku pikir udah ambil aja bawa pulang. Wah orang rumah pada kaget semua tapi yang jelas gue udah beli gitu. Nggak mungkin dibalikin ya. Ular-ular ini diurusnya sendiri. Mulai dari memberi makan hingga membersihkan kotorannya. Kalau bersihin kandangnya, kotoran, mandiin, terus kasih dia betadin itu aku sebisa mungkin everyday aku pegang gitu karena dia kalau nggak dipegang sehari aja dia bisa liar. Maksudnya dia harus kena tangan tiap hari. Yang dimaksud betadin tadi adalah betadin kumur yang dioleskan ke tubuh ular untuk menjaga kebersihannya. Hewan melata ini juga dimandikan seminggu 2 atau 3 kali. Itu pakai sabunnya sabun bayi supaya kulitnya nggak kering. Begitulah pemirsa sedikit detail tentang perawatan ular untuk Anda yang ingin lebih tahu. Makannya tikus putih. Yang ini ukuran ini ya Allah kamu kenapa kencang bener. Ini tikus putihnya yang bayi gitu, yang tikusnya juga segede jempol gitu. 1 biji lah seminggu 3 hari sekali. Jadi seminggu 2 kali. Harga seekor tikus piti Rp5.000. Sedangkan ular yang lebih besar ini melahap tikus 3 ekor sekaligus. Singkat kata, ratusan ribu rupiah dibutuhkan setiap bulan untuk memberi makan ular-ular ini. Sedangkan kandangnya tergantung pada selera masing-masing ular. Gue beliin buah-buahan, beliin pohon-pohonan, beliin kayak gituan dia suka belit-belit. Ular besar ini berkulit albino. Dengannya lah Lira Firna suka tidur. Kalau ini gue nggak berani takut dia hilang, nyelip di bawah-bawah. Kalau ini kan dia mantep mbak, dia ditaruh di kasur dia melingkar, kita tidur dia ikut tidur. Dia sampai gue bangun dia masih tidur kadang-kadang. Setelah ular, apalagi yang hendak kamu pelihara? Gue pengen beli macan. Tukangnya bilang gini, saya bisa nyediain tapi nggak bisa nyediain suratnya. Nggak mau deh, daripada ntar macan gue diambil. Pemirsa, pastikan Anda masih setia bersama kami di Kabar-Kabar Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan juga tokoh terkenal lainnya. Dan kabar yang ini sayang sekali kalau Anda lewatkan. Kembalinya Primus Yustisio ke layar kaca tentunya memberi kegembiraan tersendiri bagi penggemarnya. Kabarnya sejak ia dinyatakan sakit usus buntu beberapa waktu lalu, banyak penggemarnya khawatir kalau-kalau wajah ganteng idolanya itu akan jarang dijumpai di sinetron. Beragam analisa seputar penyakitnya segera mengalir, sehingga keberadaan Primus saat itu di sebuah rumah sakit menjadi tanda tanya. Kepada para wartawan yang menemuinya di sebuah peluncuran sinetron, Primus menjelaskan kalau dirinya hanya menjalani operasi sebanyak 1 kali. Masuk rumah sakitnya 2 kali.
Operasinya sekali gitu. Yang keduanya itu operasi. Yang pertama nginep karena diare kan, karena harus diinfus gitu loh, karena tekanan darahnya rendah untuk ngeluarin itu.